Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom adik-adik, selamat datang di Beloved Kids Online Service 31 Oktober 2021. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Nah adik-adik gak terasa ya kalau kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan apa? Coba kakak gak denger bulan apa? Bulan Oktober, bener banget. Dan kakak mau kasih tahu adik-adik yang mendapatkan nilai 3 terbaik di minggu ini. Ini dia. Selamat ya adik-adik. Dan sekarang sebelum kita memulai ibadah pagi ini, yuk kita sama-sama satukan hati kita. Kita tutup mata kita. Kita lipat tangan kita. Jangan tengok kanan kiri ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami untuk beribadah. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan sekiranya tutup bungkus kami, lindungi kami, urapi kami agar kami dapat beribadah dengan baik dan kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik Beloved Kids. Sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyiin lagu ini di hari Minggu, di harinya Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal. Come on. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Lebih sungguh-sungguh lagi kita sama-sama katakan. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Shalom, shalom, shalom. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Yang masih semangat katakan haleluya. Sekarang kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. Siapa di sini adik-adik yang percaya bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya? Boleh angkat tangannya. Nah sekarang
Dengan kita harus nyanyi lagu ini, kita sama-sama menunjukin ke Tuhan bahwa kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi kita akan nyanyi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari siapa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus pasti akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulang lagi dari awal, yuk lebih semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Mana suaranya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik Beloved Kids, sama-sama kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi.
fokus untuk hati pikiran kita saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik ambil sikap yang sempurna. Gak boleh bercanda lagi. Yuk sekarang lebih sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian sembah syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama mengingat lagi betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Sehingga adik-adik, mama papa, kakak dan adik semuanya ada sampai hari ini. Karena Tuhan Yesuslah kekuatan kita, tempat perlindungan bagi kita. Sambil pejamkan mata adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulang lagi sama-sama pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku takkan goyah. Dengan iman percayamu sama-sama katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan sambil angkat kedua tangan adik-adik. Katakan, sejauh langit dari bumi, begitu
sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Masih angkat tanganmu di hadapan Tuhan sambil pejamkan mata adik-adik. Mari naikkan ucapan syukur adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar bukti kasih-Nya atas setiap kita semua. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib menebus setiap adik-adik, untuk hidup adik-adik hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan, tiada ternilai kasih-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus, gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku. Engkau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Adik-adik naikin syukur adik-adik buat hari ini. Adik-adik naikkan setiap doa adik-adik ke Tuhan. Adik-adik harus bersyukur kalau hari ini boleh masih dikasih kesempatan beribadah pada hari ini. Adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik selalu disayangin sama Tuhan. Bahwa yang adik-adik harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Mari sama-sama adik-adik, kita sama-sama mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi buat sama-sama menyenangkan hati Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, sama-sama bersyukur adik-adik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Katakan haleluya.
Shalom adik-adik Beloved Kids, jumpa lagi dengan Kak Frans Manusama di hari Minggu ini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Diberkati? Sukacita? Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap katakan puji Tuhan. Karena kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan bisa rubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, bahkan yang sudah baik semakin lebih baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita hari ini di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-18 ya. Kejadian pasal 28 ayat 18. Adik-adik yang belum bawa Alkitab, diambil Alkitabnya. Yang sudah bawa, buka Kejadian 28 ayat 18. Yang belum bisa baca, dengerin kakak ngomong ya. Baik, sudah siap semua? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema khotbah kita hari ini tentang Yakub yang menjadi teladan. Kenapa dibilang menjadi teladan? Adik-adik lihat, ketika dia pagi-pagi, dia tuang minyak, dia bangun hubungan sama Tuhan. Ayo, kalau pagi-pagi kita buka mata, kita bangun, apa yang kita cari? Handphone kah atau berdoa? Anak Tuhan harus belajar dari Yakub. Teladannya di situ dia datang kepada Tuhan. Ya. Dan disinilah Yakub merupakan seorang yang bisa menjadi teladan, bahkan pernah ditipu oleh mertuanya sendiri. Siapa mertuanya Yakub? Iya, papa mertua Yakub namanya Laban. Nah, pernah ditipu, tapi Yakub tetap mengampuni. Nah, inilah kehidupan yang menjadi teladan adik-adik. Anak Tuhan harus bisa jadi teladan. Apa itu teladan? Sebuah tindakan atau kehidupan yang bisa ditiru adik-adik, yang baik, yang benar, yang bisa dicontoh adik-adik. Anak Tuhan harus bisa jadi teladan. Kenapa? Karena dengan kita jadi teladan, kita bisa jadi garam dan terang adik-adik buat orang di sekitar kita. Jadi garam dan terang buat teman-teman kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus jadi teladan untuk apa sih? Yang pertama, teladan yang pertama, kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 ya. Adik-adik, Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, jadi teladan yang pertama itu harus lewat perkataan adik-adik. Perkataan kita nggak boleh kasar, perkataan kita nggak boleh kotor. Perkataan anak Tuhan harus jadi berkat. Apapun yang terjadi, perkataannya harus selalu berkata baik. Makanya tadi di awal, apapun yang terjadi, perkataan kita tetap puji Tuhan. Perkataan kita kalau dijahatin orang tetap perkataan yang baik. Gak boleh kata-kata kasar, memaki, memarahi, membentak-bentak orang. Gak boleh adik-adik. Kata-kata kita harus jadi berkat adik-adik, karena orang itu akan lihat kalau kata-kata kita penuh dengan kebun binatang, kata kita kotor, kata-kata kita nggak benar, kasar, orang nggak akan percaya kita anak Tuhan. Karena salah satu ciri anak Tuhan, perkataannya baik adik-adik, perkataannya jadi berkat, bawa damai, memberi semangat. Kalau ada orang yang sakit, bilang percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Kalau ada yang lagi susah, bilang percaya Tuhan Yesus tolong. Jadi perkataan kita harus jadi berkat. Perkataan kita harus memberikan semangat adik-adik. Perkataan yang membangun. Amin adik-adik. Nah, itu yang pertama. Makanya anak Tuhan perkataannya harus jadi berkat. Perkataannya membangun. Tidak boleh kasar, tidak boleh kotor, tidak boleh ada kebun binatang. Kalaupun marah-marah, nggak boleh kata-kata kasar. Ada yang suka masih ngomong kata kasar? Puji Tuhan, nggak ada. Nggak boleh ya anak Tuhan ngomong kasar
Apalagi sama papa, mama, atau adik atau kakak, enggak boleh. Harus jadi berkat. Yang kedua, apa sih yang harus menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Yang kedua, kita belajar tentang teladan yang kedua itu dalam kekudusan atau kesucian. Ayatnya di mana? Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian. Jadi adik-adik, teladan kita yaitu lewat kekudusan. Jadi nggak boleh hidup dalam dosa, nggak boleh kepahitan. Makanya Opa Pariaji selalu ajar suci perkataan, suci perbuatan, suci pikiran. Nah, kenapa? Karena dengan kita hidup kudus, kita bisa jadi berkat. Nah, Yakub orang yang jadi teladan lewat kesetiaannya, ketulusannya, lewat kasihnya, ditipu, dia tidak berbuat jahat, bahkan dia mengalami situasi yang pahit sekalipun dia tetap datang sama Tuhan. Artinya, teladan seperti inilah yang kita harus punya anak-anak Tuhan. Amin adik-adik. Jadi nggak boleh nakal, nggak boleh nyontek, nggak boleh bohong, nggak boleh yang namanya suka melawan orang tua adik-adik. Jadi itulah kita harus jadi teladan lewat kekudusan. Makanya Tuhan berikan tubuh darahnya adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik semua dan untuk kasih Tuhan, untuk firman Tuhan, untuk kebenaran-Mu yang Tuhan sudah sampaikan untuk kami semua. Berkati setiap adik-adik dimanapun berada, senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa bertumbuh, berbuah, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan dan jadi teladan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biar yang terbaik kami persembahkan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tadi? Tunjuk tangannya. Sama kakak juga loh. Nah, sekarang saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak ya. Atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Nah, adik-adik jangan lupa ya dikasih notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus pasti memberkati. Jesus is my best friend. He's always
saatnya kreativitas. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang baca Alkitabnya setiap hari? Tunjuk tangannya. Hebat banget, kakak kasih jempol karena baca Alkitabnya setiap hari. Nah kita masih akan tetap melanjutkan baca Alkitab kita ya adik-adik. Nah buat kalian yang suka baca setiap hari, pasti bisa banget nih jawab pertanyaan ini. Ini dia. Sudah tahu kan jawabannya? Nah, ayo langsung aja tulis di kertas atau dalam bentuk video ya, dan upload di Instagram feed. Dan jangan lupa tag ke @beloved.kids. Oke? Nah, sekarang kakak mau kasih tahu 7 pasal yang harus adik-adik baca di minggu ini. Ini dia. Selamat membaca Alkitab ya adik-adik. Hai adik-adik, ayo sudah dengar suara kakak. Sekarang waktunya apa? Ya, waktunya ayat hafalan. Masih sama ya seperti minggu-minggu yang lalu. Ayat hafalan terbagi sesuai apa? Pinter sekali, sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Bunyinya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Masih ada lagi ya, untuk adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah lancar berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik mengikuti setiap kata-kata yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 27. Bunyinya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Untuk adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, supaya adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita doa syafaat. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan bersama kakak-kakak yang melayani. Kami juga sudah diberkati lewat kuasa firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia diberkati, menjadi bangsa yang aman, damai, tentram, bebas pandemi. Berkati juga Gereja Tiberias Indonesia, berkati Opa, Oma, Pendeta Pariaji senantiasa dalam berkat Tuhan, sehat sempurna, panjang umur bersama keluarga besar. Juga kami doa berkati kakak-kakak pelayan yang sudah melayani. Juga kami doa berkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati berlimpah. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Kalau ada adik-adik yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kalau ada orang tuanya yang sakit atau walinya yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan kirimkan berkat. Kalau ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga besar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Adik-adik, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan shalom ya untuk kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Minggu depan kita masih tetap akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Nah, biar adik-adik gak ketinggalan, jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar adik-adik dapat notifikasi kalau ibadahnya sudah mulai. Nah, jangan lupa juga ya untuk follow Instagram Beloved Kids di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!